Kita panggilkan leader yang sangat luar biasa, peraih luxury dari PTTS, Bapak Teguh Warsiko. Semangat Bapak Ibu. Dalam menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu, untuk meraih sukses, kita harus semangat luar biasa. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Untuk meraih prestasi pagi, Anda harus lebih semangat daripada orang lain. Anda harus berteriak lebih kencang. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Dan tahun ini ingin meraih luxury, Anda harus berteriak lebih besar. Anda harus melakukan hal-hal besar. Melompat bila ketika saya katakan apa kata? Ya, lompatan itu adalah hal besar yang Anda lakukan untuk meraih sukses di sini. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Saya melihat luxury di mata Anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Warsiko. Saya berasal dari sebuah kampung kecil di daerah Bengkulu sana, Bapak Ibu. Tetapi saya punya impian yang sangat besar. Maka dari itu, saya merasa bahwa semua hal yang harus saya lakukan dengan semangat. Karena saya punya impian besar. Suatu hari, saya kumpulkan anak-anak saya panggil mereka. Nak, sini, dan juga istri saya. Sini. Kami berkumpul di rumah kecil, di tempat yang sempit. Tapi sekali lagi, saya punya impian yang sangat besar. Anak-anakku sih, Papi mau sama kamu. Suatu saat nanti, kamu pasti akan sekolah tinggi. Jangan lihat sekarang. Kamu bisa sekolah S1, S2, bahkan S3. Dan Mami, nih, kita nanti bisa umroh, haji bareng, bersama keluarga, bersama ibu kita, bersama anak-anak. Kita akan jalan-jalan bersama keluarga kita dengan mobil yang mewah, dengan suasana bahagia yang luar biasa. Anak-anak di belakang, Mami duduk di samping saya. Tapi setia suasana. Begitu luar biasa. Anak-anak bernyanyi lagu kesukaan mereka. Dan nanti kita akan punya rumah besar. Dengan 5 kamar. Ada musolanya. Ada tamannya. Bahkan ada kolam renang. Bapak Ibu semua, saya melihat istri saya berpandangan dengan anak-anak. Saya yakin di hati mereka tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Dan bahkan istri saya mengingatkan saya. Bi, iya nih, kenapa? Kalau menghayal, lagi begini, bahaya, kalau sampurna. Ketahuilah Bapak Ibu semua. Di dalam menjalankan bisnis ini, jangankan orang lain,
orang-orang yang kita perjuangkan kehidupannya pun mereka tidak percaya. Maka dari itu, kalau tetangga Anda, saudara Anda, kawan Anda menolak Anda, itu wajar. Itu sesuatu yang wajar. Tetapi karena saya punya impian besar, saya harus bisa mewujudkannya. Maka dari itu, saya mencoba untuk bekerja mewujudkan impian-impian saya. Saya mencoba bekerja di sebuah perusahaan besar di dunia pariwisata pada saat. Waktu berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 8 tahun sudah. Dan di situ saya tersadar, ternyata pekerjaan saya di sana tidak bisa untuk meraih impian-impian saya. Dan hari itu juga, pada saat itu juga, saya memutuskan untuk merubah cara saya meraih impian dengan cara bekerja di tempat yang jauh lebih baik. Saya bekerja di perbankan, berdasi, ya, di tengah kantor yang mewah, bahkan di Jakarta. Dan di sana, saya bekerja dengan penuh dedikasi, dengan penuh antusiasme. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, sampai akhirnya masuk tahun yang ke-7. Dan di situ juga saya baru bersadar bahwa pada saat saya bekerja di sini tidak bisa untuk meraih impian-impian saya. Disitulah saya memutuskan untuk mencoba menjadi seorang pengusaha. Dengan modal seadanya, dengan keahlian seadanya, dan juga dengan penuh semangat, tapi kami tidak punya hal-hal untuk menunjang itu. Pada akhirnya, kami bertiga sepakat untuk membuka usaha di daerah Palembang. Kami membuka air mineral pabrik. Ya, dengan semangat kami hitung bertiga, ya, keuntungannya nanti memasak air sini. Dan pada akhirnya waktu itu 1 tahun berjalan dan itu pun tidak membuahkan hasil. Ternyata perlu modal besar, ternyata perlu risiko besar di dalam menjalankan sebuah usaha, dan juga harus ada keahlian khusus. Disitulah kami merasa bahwa kami kurang. Dan 1 hari istri saya mengatakan, "Pi, besar ongkos mati daripada ongkos hidup di Palembang. Pulang." Dan pada akhirnya saya pulang baru ini. Istri sedang hamil, penghasilan kami tinggal 300.000. Di situ kami bingung. Istri saya sudah dipotong berarti tinggal 300. Saya sendiri tidak punya penghasilan. Hanya 300.000. Hari demi hari kami terus berdoa. Ya Allah, tunjukkan saya usaha yang bisa membuat impian-impian saya terwujud, ya Allah. Tunjukkan saya, ya Allah. Saya mau mewujudkan impian-impian saya bagaimana, ya Allah. Dan ternyata kamu tidak tidur, Bapak. Allah mendengar apa yang kami doakan. Allah mendengar doa kami. 1 hari ada telepon dari teman lama, sahabat lama dari kamu yang memberikan informasi tentang usaha dengan modal kecil, hasil bisa besar untuk meraih impian-impian kita. Tetapi Bapak, pada saat itu saya tidak percaya sama sekali. Karena apa yang ditawarkan? MLM. Ya kalau orang join langsung mati. Orang join mundur. Banyak sekali orang-orang trauma di sana. Waktu berjalan, saya kembali lagi ke habitat saya. Ternak tergi, antar anak, antar istri. Berjalan 3 bulan, orang ini
memberikan informasi lagi. Pak Iko, saya sudah dapat mobil dari bisnis ini. Pak Iko mau pengen. Katanya lagi bangkrut. Katanya lagi nggak punya pekerjaan. Oh masih SMS sih? Sadar Pak Ibu. Kalimat SMS yang membuat saya tersadar. Apa arti SMS Pak Ibu? Sudah miskin, sombong. Di situ saya tersadar. Dan pada akhirnya saya mencoba untuk mencoba produknya Pak. Ya, dengan semangat saya coba di motor saya pakai, saya tawar-tawarkan juga kepada teman-teman saya. Sampai pada akhirnya produk itu habis dan bisnis saya kemana-mana. 1 bulan kemudian, Pak, saya mendengar hal luar biasa dari teman saya ini, dari sahabat saya ini, mendapatkan 1 mobil lagi seharga 1,5 miliar. Siapa beliau? Tepuk tangan untuk Bapak Hasan Basri. Luar biasa, Pak. Di situ saya tersadar dan saya yang merasa yakin bahwa bisnis ini bisa merubah kehidupan saya, bisa meraih impian-impian saya. Dari situ saya tambah semangat. Saya daftar nama saya temui teman-teman saya satu persatu. Saya temui, ya ada teman saya. Bro, ada bisnis bagus luar biasa. Teman saya dapat mobil 150 juta, mobil 500 juta. Yuk kita kerjain bareng. MLM kok. Begitu jawaban. Tapi itu tidak menurunkan semangat saya. Saya melihat ya daftar nama lagi teman saya lain. Saya datangi lagi. Saya katakan seperti apa yang saya katakan. Bahwa ada bisnis yang bisa membuat kita punya mobil, punya rumah luar biasa. Masih nggak kapok main MLM. Kalau kamu bisa meraih mobil 150 juta saja, saya cium mobil. Itu jawabannya. Di situ saya mulai menunggu. Saya semangat. Tapi kok teman-teman saya nggak pada mau. Tetapi Bang, saya ingat satu hal. Kita tidak bisa merubah mata angin, arah mata angin. Tetapi kita bisa merubah layar. Artinya Bapak Ibu, ya, apapun yang terjadi, ketika kita ditolak, ya, kita harus merubah cara kerja kita. Saya terus berdoa, dan suatu hari doa itu datang. Saya pada saat itu menyelesaikan pekerjaan saya di Palembang yang belum terselesaikan. Ada seorang ibu rumah tangga luar biasa. Telepon saya dari jam 8 sampai habis jam 12 malam. Ngobrol begitu. Luar biasa semangat orang. Luar biasa sampai pada akhirnya Bapak Ibu, saya sendiri merasa terkantuk. Di akhir cerita, beliau mengatakan ada bisnis network marketing yang beliau mau sampaikan. Sampai saya bilang, Bu, mau prospek saja? Enggak Bang, benar Bang. Saya nggak prospek Bang, cuma cerita. Ambil saya dari 4 perusahaan ini mana yang menurut Abang bagus? Saya jawab langsung, Bang. Tidak ada yang bagus. Yang bagus, Pak Hasan Basri dalam 4 bulan dapat mobil 150 juta dan mobil 500 juta. Terkaget ibu itu Bang. Terkaget. Bisnis apa Bang? Udahlah besok aja. Saya lagi mencoba merubah cara. Saya gantung. Tidak saya kasih tahu malam itu juga. Tetapi ibu Wortel kirim produknya, kirim coba brosurnya. Nah, besok aja, tenang, besok aja. Saya mau tidur, ngantuk, capek. Tapi sebelum tidur baru saya kirim. Diam-diam saya kirim. Dan terkaget luar biasa besok pagi saya bilang, di dalam ya WA saya tertulis kata-kata,
Mau panjang sekali, Bapak. Siapa beliau orangnya? Itulah Ibu Marlin Tambubolon, luar biasa. Orang pertama yang saya prospek join dengan merubah cara. Dan pada akhirnya saya semangat sekali, ya. Saya terus berkomunikasi dengan Pak Hasan, dan Pak Hasan mengajak saya untuk belajar tentang orang. Ayo Pak Eko belajar, ayo sini. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk belajar tentang orang, untuk menimba ilmu. Bagaimana sih caranya bisa mendapatkan mobil? Bagaimana sih bisa mendapatkan pajak orang mengerjakan bisnis ini nggak kemana-mana. Betul Pak Ibu? Pada akhirnya saya izin sama istri. Dan di situ terjadi perdebatan lagi batin saya. Kami mengumpulkan uang, cuma ada 1 juta. Ternyata ongkos bus untuk pergi ke sana perlu 500.000. Dan itu nggak cukup buat kehidupan di sana. Belum lagi yang di rumah. Terjadi perdebatan. Tapi saya punya tekad kuat. Saya harus ke Tangerang. Saya harus belajar dengan sumbernya. Itulah saya. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk naik bus tanpa tiket. Saya hubungi salah satu kru dari bus itu untuk tidak memakai tiket. Dan saya duduk di tengah-tengah antara supir dan kernet. Kalau ada pemeriksaan saya itu, pemeriksa dulu saya naik lagi. Daripada saya yang diturunin ke kondisi. Takut dia, tetapi dengan semangat membangun dan terus berdoa. Akhirnya sampailah saya di sana. Disitulah diajarkan di bisnis PT BES ada kiat-kiat suksesnya. Ternyata untuk sukses ya ada 4 hal yang harus kita punya. Yang pertama, kita tidak perlu pintar, kita tidak perlu pendidikan tinggi, kita tidak perlu punya uang banyak. Tetapi yang pertama kita harus punya keberanian, berani memulai, berani prospek, berani untuk terus berjuang di sisi. Berani prospek, berani investasi untuk belajar, berani untuk memulai. Berani punya impian. Anda punya impian, Anda tempel ya di tempat-tempat yang Anda sering lihat. Anda tempel Pajero, kalau Anda pengen Pajero, Anda tempel rumah, kalau Anda pengen rumah, lihat setiap hari, sehingga ketika Anda sering melihat itu, Anda bisa merasakan bahwa itu akan segera terjadi dan semangat Anda akan terjaga. Terus lihat setiap hari. Berani prospek, berani ditolak. Prospek 1 ditolak, prospek lagi, prospek 1 ditolak. Tapi ternyata Bapak Ibu, pada saat ditolak, kita kadang-kadang namanya manusia biasa, pasti down. Pasti down, ditolak 1, kita kasih rasa semangat. Ditolak yang kedua mulai menurun, ketiga, keempat, kelima, ke-10 menurun Bapak Ibu. Dan pasti Anda bilang susah plan menjalankan bisnis. Apa yang saya lakukan? Saya coba konsultasi dengan leader-leader kita. Pak Sumonto, ada Bunda Lilis, ada Pak Rupan, ada Pak Hasan, Pak Sori, Pak Rini. Ternyata Pak, ketika ditolak, mereka makin semangat. Mereka punya jambai, punya wiridnya. Mau tahu jambai-jambainya? Mau tahu wiridnya dulu? Sehingga mereka bisa dapat luxury. Luar biasa. Ada jambe-jambe. Siapa yang mau tahu jambe-jambe dengan angkat tangannya, katakan saya. Oke, fokus. Lihat saya. Lihat saya. Yang sudah bisa melihat saya, angkat tangannya, katakan saya. Oke. Ketika Anda ditolak, jangan marah, Pak. Tersenyum saja. Bilang terima kasih. Jabat tangan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Begitu langsung bahasa Jawa. Mau tahu Ibu? Oke, ikuti saya. Bodoh amat.
Tolakanmu adalah semangat. Semakin kamu menolak, semakin aku membuktikannya. Suatu hari nanti, kita akan bertemu. Dan kamu akan melihat, saya turun dari Pajero Baru. Semangat Bapak Ibu. Itu baru sampai Pajero. Mau sampai Lonsuri? Mau? Mau sampai Lonsuri? Ikuti saya. Dan saya mendengar kamu berkata, Anda luar biasa hebat. Suatu hari nanti, kamu akan menghadiri syukuran rumah baru. Dan lagi-lagi, saya mendengar Anda berkata, Anda luar biasa hebat. Izinkan saya jadi mitra. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Luar biasa. Tepuk tangan untuk Anda semua. Luar biasa. Kepanjangan? Kepanjangan? Mau yang lebih pendek? Mau Bapak Ibu? Oke. Ikuti saya. Fokus. Bodoh amat. Yang penting sukses. Selesai. Itu. Ternyata itu membuat mereka semakin ditolak, semakin semangat. Tolak, semakin semangat. Tolak, semakin semangat. Luar biasa. Selain punya keberanian, ada hal kedua. Yaitu harus punya ilmu. Untuk mengembangkan bisnis ini, kita harus punya ilmu. Kita harus berinvestasi untuk punya ilmu. Ikut training, yang berbayar ikut, yang gratis ikut. Ingat perjalanan saya tadi? Dari Bengkulu sampai ke Tangerang. Saya ke Bandung. Ikut training. Belajar. Karena orang yang penuh dengan ilmu akan bisa membuat solusi, meraih hal-hal besar. Ketika Anda penuh dengan ilmu, persaingan apapun di lapangan, Anda bisa kuasai. Dan Anda akan menjadi pemenangnya. Itulah pentingnya ilmu. Investasi lewat ke atas. Jangan takut. Karena Anda akan menjadi pemenang. Berikutnya, Bapak, setelah Anda berani, Anda sudah punya ilmu, ada hal yang ketiga yang harus Anda lakukan. Apa itu, Bapak? Yang ketiga adalah istiqomah. Dalam menjalankan bisnis ini, Bapak, ketika Anda ditolak, Anda presentasi lagi, tolak, Anda presentasi terus sampai sukses. Istiqomah. Di dalam Anda berilmu, di dalam Anda belajar, Anda juga terus istiqomah. Ketika Anda istiqomah, Anda mempantaskan diri di mata Allah. Sehingga Anda pantas meraih Pajero. Anda pantas meraih Lonsuri, Bapak. Kepantasan. Ada hukum kepantasan. Dan Allah suka dengan orang-orang yang istiqomah. Dan yang terakhir, ini tidak. Ini harus betul-betul Anda lakukan. Yang terakhir adalah doa. Doa, terutama doa orang tua Anda, ibu Anda. Anda minta doa. Minta doakan kepada iman. Bila perlu, Anda pulang yang jauh, pulang ketemu ibu Anda. Atau Anda yang di dalam kota, pulang dari sini. Minta doa sama. Cuci kakinya, minta maaf. Minta maaf. Karena dengan doa kita, apalagi doa orang tua kita, ibu kita, akan mempercepat dan mempermudah kita untuk meraih sukses. Dan PTPS luar biasa. Di bawah pimpinan orang kita semua, Bapak Haji Pidana, kita punya SLC yang begitu luar biasa, yang sudah membuktikan ribuan orang terbebas hutang dan riba, punya mobil, punya rumah cash. Mau Bapak ikut SLC untuk yang muslim? Wajib 1 bulan sekali. Bagi yang jauh seperti saya 2 bulan sekali. Terus menerus. Doa istiqomah.
kerja istiqomah. Berani tolak berani, terus istiqomah. Dan pada akhirnya Anda peraih unsur berikutnya. Luar biasa. Itu yang saya lakukan. Sehingga alhamdulillah hari ini saya dinobatkan menjadi peraih unsur. Bapak Ibu semua, di dalam menjalankan bisnis ini, Anda mungkin merasa gagal. Bukan berarti Anda harus menurunkan impian Anda. Tapi Anda harus merubah cara untuk meraihnya. Genggam impian Anda, rubah caranya. Genggam impian Anda, rubah caranya. Genggam impian Anda, rubah caranya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.